Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan membaca tentang toharoh. Bab toharoh, kita baca tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut arti bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis yang dapat terlihat seperti najis dan najis yang tidak kelihatan zatnya maknawi seperti aib. Jadi najis itu ada yang terlihat dan juga ada yang tidak kelihatan zatnya. Sedangkan toharoh menurut istilah adalah melakukan sesuatu yang menjadikan bolehnya melakukan sholat dan ibadah lainnya seperti tawaf, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah syara, toharoh ialah bersih dari najis, baik najis hakiki, yaitu khobats atau kotoran, atau najis hukmi, yaitu hadas. Khobats ialah sesuatu yang kotor menurut syara, adapun hadas ialah sifat syara yang melekat pada anggota tubuh dan dapat menghilangkan toharoh atau kesucian itu. Apa saja alat toharoh? Alat toharoh atau disebut juga wasail al-toharoh ada 4, yaitu air, debu, batu, dan benda-benda yang keras untuk istinja, dan sesuatu yang digunakan untuk menyamak atau dibak. Kita bahas yang pertama adalah air. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama adalah air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, 4 air sumur, kelima air sumberan atau mata air, yang keenam air es atau salju, yang ketujuh air embun. Ulama mengumpulkan air ini dengan ibarat manazala minas samai au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khalqati ail wujudi. Air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi dengan bentuk apa saja sesuai dengan aslinya, baik rasa, bentuk, dan rupa. Ya, saya ulangi. Air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi dengan bentuk apa saja sesuai dengan aslinya, baik rasa, bentuk, dan rupa. Pembagian air dari segi hukum. Dari segi hukum, air dibagi menjadi 4, yaitu air suci mensucikan, yakni zatnya air suci dan bisa mensucikan. Air ini sering disebut air mutlak atau air yang masih murni atau sifat aslinya, sehingga air itu bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Air mutlak yang berubah tidak bisa hilang arti kemutlakannya apabila 1. berubahnya karena lamanya diam atau sebab debu seperti lumut dan banjir. Yang kedua, berubahnya karena tempat bersumbernya air seperti air yang bersumber dari daerah yang berkapur. Yang ketiga, berubahnya karena tempat lewatnya air seperti air yang harus melewati tempat berkapur. Yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Yang dimaksud di sini adalah air yang dipanaskan oleh matahari, musyammas. Air musyammas makruh digunakan untuk bersuci dengan 3 syarat. Yang pertama, air tersebut berada di daerah beriklim panas seperti Mekah dan Madinah.
Yang kedua, diletakkan pada wadah tambang selain emas dan perak. Yang ketiga, digunakan pada badan sekalipun pada badannya mayat dan hewan. Air ini makruh digunakan karena dari segi kesehatan, air ini tidak menyehatkan dan bisa menyebabkan penyakit lepra karena sifatnya matahari yang sangat panas. Air ini akan hilang sifat kemakruhannya apabila sudah dingin. Air yang sangat panas atau sangat dingin makruh digunakan dengan alasan yang pertama adalah khawatir kita tidak sempurna dalam bersuci. Yang kedua adalah khawatir timbulnya bahaya. Air suci tidak mensucikan, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis tanpa merubah sifat air, baik rasa, bau, dan warnanya. Artinya zat air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas dan najis. Air suci tidak mensucikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, air sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Yang dimaksud air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Menurut ukuran timbangan, 2 kolah adalah sama dengan kurang lebih 500 kati Baghdad atau 446 3/7 kati Mesir atau 81 kati Syams. 1 kati Syam sama dengan 2,5 kilo. Jadi 2 kolah sama dengan 195.112 kg. Apabila diukur dengan ruangan persegi 4, adalah 1/4 hasta bagi masing-masing panjang, lebar, dan dalam. Berdasarkan hasta yang sederhana atau normal, adapun untuk ukuran tempat yang bundar seperti kolam atau telaga adalah 2 hasta untuk ukuran di dalamnya dan 1 hasta untuk ukuran lebarnya. Kurang lebih 216 liter sama dengan 216.000 cm3. Air sedikit kurang dari 2 kolah yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar atau kecil akan menjadi air suci tidak mensucikan tohir ghairu mutohir apabila 1 digunakan untuk kefarduan basuhan pertama, sudah pisah dari anggota yang dibasuh, tidak ada niat mengambil air. Ringkasnya, apabila air sedikit kurang dari 2 kolah, maka harus hati-hati dalam menggunakannya. Sebab bila tidak tahu caranya, maka air tersebut bisa mustakmal. Contoh cara penggunaan air kurang dari 2 kolah untuk bersuci dari hadas. Air sedikit dalam bejana apabila ingin digunakan untuk berwudu, maka ambillah air itu dan basuhlah wajah dengan agak menjauh dari bejana, agar cipratannya tidak masuk ke dalamnya. Kemudian kita akan mengambil air untuk membasuh tangan, harus disertai dengan niat mengambil air atau ightirof. Sebab kalau tidak disertai dengan niat ightirof atau mengambil air, maka air akan menjadi mustakmal. Begitu pula apabila mandi besar, maka niat mengambil airnya setelah niat mandi dan sebelum tersentuhnya anggota badan pada air. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dihukumi suci, tidak mensucikan apabila 1, air itu tidak berubah. Ya, diulangi, air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dihukumi suci, tidak mensucikan apabila 1, air itu tidak berubah. Yang kedua, air itu dialirkan pada najis. Yang ketiga, tempat yang terkena najis itu suci, artinya najis yang ada pada tempat itu sudah tidak ada lagi rasanya, baunya, dan warnanya. Yang keempat, air tersebut tidak bertambah bobotnya atau timbangannya. Contoh air yang beratnya 10 kilo, kemudian terserap baju 1 kilo. Kotoran yang keluar dari baju 5 gram, kemudian setelah untuk bersuci, air menjadi 9 kilo, lebih 5 gram, maka airnya itu suci.
Apabila syarat di atas tidak terpenuhi, maka air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dihukumi mutanajis. Sehingga apabila mengenai anggota tubuh, tempat atau air lainnya yang sedikit, maka yang terkena cipratan itu menjadi mutanajis. Contoh, air suci yang sedikit diletakkan pada ember, lalu pakaian yang terkena najis dimasukkan pada ember itu, maka air tersebut hukumnya mutanajis. Dan pakaian itu juga mutanajis. Apabila air tersebut menyiprat pada suatu benda atau tubuh, maka benda atau tubuh tersebut juga mutanajis. Apabila najisnya berupa najis ainiyah, maka dihilangkan dahulu rasa, bau, dan warnanya. Lalu tempat yang terkena najis itu kita siram dengan air. Apabila tempatnya langsung bersih dan timbangannya atau bobotnya air tidak bertambah dan tidak berubah, maka tempat dan air tersebut menjadi suci. Air ini disebut air bekas cucian atau ghosalah. Air ghosalah hukumnya suci apabila memenuhi 4 syarat di atas. Air yang berubah sebab tercampurnya sesuatu yang suci. Yang dimaksud di sini adalah air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci, sehingga berubah sifatnya seperti rasa, bau, dan warnanya. Contoh air yang tercampur dengan kopi atau sabun dan lain-lain, tetapi berubahnya hanya sedikit, dalam arti tidak menghilangkan arti kemutlakan air, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Air mustakmal kembali menjadi air suci mensucikan, tohir mutohir, apabila dikumpulkan atau terkumpul menjadi air 2 kulah atau lebih. Air mutaghoyir menjadi air tohir mutohir apabila perubahan air itu hilang sebab ditambahkan sesuatu atau sebab dikurangi, sedangkan air itu masih mencapai 2 kulah atau lebih. Kemudian yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah ada 2, yaitu 1 air sedikit kurang dari 2 kulah yang menjadi mutanajis sebab kejatuhan najis walaupun najis itu sedikit dan tidak merubah sifat-sifat air. Air banyak, yang kedua adalah air banyak, air 2 kulah atau lebih yang menjadi mutanajis sebab kejatuhan najis yang bisa merubah sifat-sifatnya air, baik warna, rasa, dan baunya. Kesimpulannya, yang pertama adalah air yang layak dan sah untuk bersuci, baik menghilangkan hadas atau najis, adalah air tohirun mutohirun, air mutlak, dan tohir mutohir, makruhun istimahluhu. Yang kedua adalah air yang layak dan boleh untuk selain bersuci, seperti untuk minum, masak, dan sebagainya, adalah air tohir mutohirun dan air tohir ghoiru mutohir. Yang ketiga, air yang tidak layak dan tidak sah untuk bersuci serta tidak boleh digunakan adalah air mutanajis. Itu tentang air. Kemudian nanti kita akan lanjut pada video selanjutnya adalah debu. Ada debu, bagaimana debu nanti dalam pembahasannya kita dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.